Coba bayangin, gimana potensi dampaknya kalau ide ini kita terapkan ke area lain dalam hidup kita. Area yang juga butuh kepercayaan dan kesepakatan, tapi di luar urusan finansial. Menarik. Mungkin Anda sering banget denger ya kalau Bitcoin itu ya gitu deh kayak taruhan. Kayak judi gitu ya maksudnya? Iya, untung satu orang ya berarti rugi buat yang lain. Sebuah zero-sum game. Dimana kuenya nggak nambah besar, tapi apa bener sesimpel itu sih? Nah, itu dia. Hari ini nih kita coba gali lebih dalam ya. Pakai sumber-sumber yang udah kita kumpulin, ada riset, artikel, analisis ekonomi gitu. Kita mau coba bongkar nih. Apa bener pandangan itu nggak terlalu sempit? Betul? Misi kita ya, pengen lihat apakah Bitcoin ini di luar hebohnya trading naik turun itu sebenarnya menciptakan nilai baru nggak sih? Bisa nggak dia jadi positif sum? Jadi kuenya malah nambah gede buat banyak orang. Persis. Kita coba lihat dari dua pilar utamanya ya, desentralisasi dan kelangkaan. Oke, kita mulai aja yuk. Yuk. Fokus kita emang bukan cuma harga harian ya, naik turunnya gitu. Tapi lebih ke teknologi sama ekosistem di baliknya. Nah, ini yang potensi jadi kekuatan positif sum, nambah manfaat buat banyak orang. Oke, balik lagi soal zero sum tadi. Kalau di trading jangka pendek yang spekulatif gitu, ya mungkin kerasa banget ya. Ada yang untung gede, pasti ada yang rugi juga. Tapi apa itu udah gambaran lengkapnya? Itu cuma sebagian kecil aja sih ceritanya. Apalagi kalau kita ngomongin pasar derivatif Bitcoin. Di situ kan nggak ada aset real yang pindah tangan ya. Jadi ya kerasa kayak gitu. Oke, jadi kayak taruhan harga aja ya? Bisa dibilang gitu, tapi kalau kita lihat ekosistem Bitcoin secara keseluruhan, nah ceritanya beda. Coba bayangin industri emas deh. Gimana tuh? Ada penambangnya, ada yang ngolah jadi perhiasan, ada yang jual di toko, mereka semua kan nambah nilai ke emas mentah itu. Nggak cuma mindahin emas dari A ke B. Oke. Jadi ada proses penambahan nilai ya? Betul, sama kayak Bitcoin. Ada developer yang bikin aplikasi di atasnya, ada penambang yang jaga jaringan, ada perusahaan yang bikin layanan kayak wallet atau exchange, ada pengguna akhir juga. Mereka semua ini membangun utilitas, membangun nilai. Bukan sekedar mindahin uang dari satu kantong ke kantong lain gitu ya? Bukan. Makanya ini potensinya jadi positif sum. Bahkan pasar spotnya, tempat Anda beli Bitcoin beneran dan Anda pegang sendiri, itu pun nggak secara inherent zero sum. Anda dapat asetnya kan? Menarik. Jadi nilai tambahnya ini datang dari mana aja? Tadi Anda sebut pilar fundamentalnya ya? Iya, betul. Yang pertama itu desentralisasi. Gampangnya gini, bayangin buku kas digital raksasa. Oke. Tapi salinannya nggak cuma dipegang satu bank atau satu perusahaan, tapi disebar dan diverifikasi bareng-bareng sama ribuan komputer di seluruh dunia. Ini yang namanya blockchain. Jadi nggak ada bos tunggal gitu ya? Nggak ada yang bisa seenaknya ngubah data? Tepat, nggak ada satu pihak pun yang punya kontrol penuh. Nah, ini menciptakan sistem transaksi yang jadinya aman, transparan, tahan sensor, dan kita nggak perlu percaya buta sama perantara lagi. Oke, itu yang pertama, desentralisasi. Terus yang kedua? Yang kedua, kelangkaan. Ini penting banget. Jumlah Bitcoin itu udah dipatok dari awal, terbatas banget. Berapa emang? Cuma akan ada 21 juta koin. Titik. Nggak akan pernah lebih. Udah ditulis di kodenya gitu. Udah pasti ya? Udah pasti. Dan laju munculnya koin baru itu juga makin lama makin telan. Ada mekanisme namanya halving. Jadi sifatnya ini mirip emas. Makanya sering disebut emas digital. Oke. Jadi langka dan nggak bisa ditambah seenaknya. Betul, kelangkaan yang dijamin sama jaringan desentralisasi ini yang bikin orang, bahkan institusi besar, tertarik buat nyimpen nilai di situ. Kalau permintaan naik terus, pasokannya terbatas, ya... Harganya cenderung naik ya, secara teori? Secara alami begitu. Oke, jadi desentralisasi dan kelangkaan ini fondasinya. Tapi gimana wujud nyatanya? Manfaat konkretnya gitu, bukan cuma teori aja. Oh, banyak. Contoh paling nyata mungkin inklusi keuangan. Coba bayangin, miliaran orang di dunia ini kan nggak punya akses ke bank formal. Iya, masih banyak banget ya. Nah, buat mereka, Bitcoin ini bisa jadi cara buat nyimpen atau kirim nilai. Modalnya cuma HP sama internet aja. Ini kan buka pintu partisipasi ekonomi buat mereka. Wah, itu dampaknya gede banget ya berarti? Banget. Terus ada lagi pembayaran lintas batas. Kirim uang ke luar negeri pakai Bitcoin itu bisa jauh lebih cepat dan murah dibanding cara tradisional yang banyak biaya ini itunya. Oh iya, biaya remitansi kan lumayan ya biasanya.
Buat pekerja migran gitu misalnya? Nah, itu kerasa banget buat mereka. Potongannya bisa jauh lebih kecil. Oke. Selain itu? Bitcoin juga makin dilihat sebagai lindung nilai atau hedge. Di tengah kondisi ekonomi global yang nggak pasti, inflasi di mana-mana, utang pemerintah numpuk terus. Utang AS aja udah gede banget ya katanya ya? Udah di atas 34 triliun dolar AS, gede banget. Nah, di situasi gini, aset yang langka dan nggak dikontrol bank sentral manapun itu jadi menarik. Jadi alternatif ya? Betul. Kita lihat deh di negara kayak Argentina, Nigeria, Turki, yang inflasinya tinggi banget, Bitcoin jadi salah satu cara warga di sana buat ngelindungin nilai tabungan mereka biar nggak kegerus inflasi. Jadi semacam safe haven personal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan ada model-model ekonomi, ya ini masih spekulatif sih. Tapi ada yang proyeksikan harga bisa sampai 1 juta dolar kalau Bitcoin gantiin peran emas, atau 1,4 juta dolar kalau ganggu pasar obligasi AS. Ini nunjukin potensinya sebagai penyimpan kekayaan global alternatif yang desentral. Wow, oke. Tapi kan nggak mungkin mulus-mulus aja ya. Pasti ada kritiknya dong. Yang paling sering kedengeran kan soal dipakai buat aktivitas ilegal. Gimana tuh datanya? Itu pertanyaan bagus. Data dari Chainalysis tahun 2022 nunjukin kurang dari 0,24% transaksi itu terkait aktivitas ilegal. Dan angkanya ini trennya turun terus. Oh, kecil ya ternyata? Relatif kecil. Justru karena semua transaksi itu kan tercatat permanen, transparan di blockchain. Sebenarnya aliran dana ilegal itu lebih gampang dilacak dibanding kalau pakai uang tunai. Jadi lebih transparan ya sebenarnya? Jauh lebih transparan. Tapi ya itu, persepsi publik ini memang masih jadi tantangan gede buat adopsi. Masih banyak yang ngira ini alatnya penjahat. Iya sih, persepsi itu kuat banget ya. Satu lagi kritik utama, isu lingkungan. Konsumsi energinya kan katanya gede banget. Nah, ini juga. Emang bener, ngamanin jaringan Bitcoin itu butuh energi. Prosesnya namanya proof of work. Butuh komputasi intensif. Tapi penting banget lihat konteksnya. Gimana tuh konteksnya? Pertama, perkiraannya sekitar 40-60% penambangan itu udah pakai energi terbarukan. Oh, udah lumayan banyak ya? Udah, lumayan. Dan banyak penambang itu justru manfaatin energi yang tadinya kebuang sia-sia. Misalnya gas suar di lokasi ngebor minyak, atau listrik lebih dari PLTA pas lagi nggak banyak permintaan. Jadi malah manfaatin energi sisa gitu ya? Bisa gitu. Bahkan ada studi yang nunjukin penambang Bitcoin bisa bantu stabilin jaringan listrik di beberapa tempat. Wah, menarik juga ya. Terus, secara global, jejak karbon Bitcoin itu sebenarnya relatif kecil kok, kurang dari 0,1% emisi global. Jauh di bawah sistem perbankan atau tambang emas. Jadi narasi boros energi itu perlu kita lihat lebih berimbang lah. Oke, paham sekarang. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua sumber tadi, kesimpulan utamanya apa dong? Kesimpulannya, kalau kita pahami Bitcoin lebih dari sekedar aset buat spekulasi harga aja, ini tuh sebetulnya sistem yang inovatif. Dirancang buat menciptakan kegunaan dan nilai baru. Nilai baru ya? Bukan cuma mindahin nilai yang udah ada? Kelangkaan digital yang terprogram itu, plus aplikasi nyata kayak inklusi keuangan tadi, efisiensi pembayaran global, nah ini yang bikin dia jadi ekosistem positif sum. Jadi nilainya bisa tumbuh terus seiring makin banyak yang pakai ya? Baik individu, institusi, bahkan negara kayak El Salvador itu ya? Iya, betul. Adopsi itu kunci pertumbuhannya. Tentu tantangan masih ada ya, kayak harga yang naik turunnya gila-gilaan, atau regulasi yang belum jelas di banyak negara. Tapi trennya kelihatan kok, arahnya lebih ke integrasi, bukan dilarang total. Jadi Bitcoin ini semacam bukti konsep gitu ya, bahwa sistem nilai desentralisasi itu bisa jalan. Tepat sekali. Dia bukti konsep yang sukses. Nah, mungkin ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih, buat direnungkan. Apa tuh? Kalau ide inti Bitcoin ini yaitu sistem kepercayaan desentralisasi yang bisa diverifikasi bareng-bareng ternyata berhasil buat urusan uang, coba bayangin, gimana potensi dampaknya kalau ide ini kita terapkan ke area lain dalam hidup kita. Area yang juga butuh kepercayaan dan kesepakatan, tapi di luar urusan finansial. Menarik. Bisa mengubah banyak hal ya berarti? Bisa jadi. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.